Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Aji Abdul Zakaria, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang. Dalam hal ini akan memberikan sebuah video monolog di mana dilakukan setelah mendapatkan materi dari sekolah atau pelatihan paralegal Suni Tumi Pranata SAMH. Pada pertemuan keempat dijelaskan bahwasanya paralegal ada paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan pemutus hubungan kerja, dan paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Dalam materi keempat itu ada dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang di pengadilan, paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan, paralegal pemutus hubungan kerja, dan paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Dalam hal ini ada dua jenis paralegal. Pertama, paralegal yang membuka kantor paralegal mandiri, dan kedua paralegal yang bekerja di bawah advokat, di mana dua-duanya sama-sama bekerja. Paralegal membuka kantor paralegal mandiri. Yang pertama itu bekerja secara independen dan menawarkan layanan hukum tertentu pada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat. Dan yang kedua itu membantu dan dengan tugas administratif dan teknis dalam hukum. Ketiga, tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Paralegal bekerja di bawah advokat. Yang pertama, bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum. Yang kedua, membantu advokat dalam persiapan kasus penelitian hukum dan tugas-tugas administratif. Tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Tahapan sidang ada beberapa, ada yang sampai ke 10 tahapan sidang, ada yang hanya sampai ke tahapan ke-7, ada yang ke tahapan beberapa gitu. Oke, tahapan sidang pertama itu seperti paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja, dan paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Ini paralegal untuk sidang ini terbuka untuk umum ya. Yang kedua itu tahapan sidang kedua, paralegal pidana narkotika. Sidang eksepsi diajukan oleh terdakwa atau advokat. JPU diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi. Nah, dalam paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, dan paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Di sini gugatan sederhana percerai sidang mediasi dengan mediator tunggal yang ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat. Jika berhasil dibuat kesepakatan perdamaian, disahkan majelis hakim, sidang selesai. Tun atau PHK ya pembacaan jawaban tergugat dalam sidang kedua ini, dan sidang kedua dalam paralegal permohonan PKPU dan kepailitan yang termohon mengajukan jawaban. Ini ada tahapan sidang ketiga seperti sama, paralegal pidana juga melewati tahapan sidang ketiga, paralegal gugatan sederhana wan prestasi, gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, dan paralegal gugatan hubungan perselisihan hubungan kerja, dan paralegal permohonan kepailitan. Dalam sidang ini banyak tentang pengajuan eksepsi, terus pembacaan replik oleh penggugat, atau di paralegal permohonan PKPU itu ada pembuktian surat saksi plus ahli jika ada oleh pemohon dan termohon. Kita ke tahap sidang keempat, ini tahap masih semuanya memiliki
mengikuti tahapan sidang format. Hanya saja di paralegal permohonan ke PKPU dan kepeliran itu sudah ada putusan oleh hakim. Nah, sedangkan untuk paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, dan paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Gugatan sederhana perceraian ini bisa pembacaan jawaban oleh tergugat atau tun, dan PHK ini juga pembacaan duplik oleh tergugat. Namun dalam paralegal pidana narkotika, pembacaan putusan sela oleh hakim, jika eksepsi dikabulkan majelis hakim, sidang tidak dilanjutkan. Jika eksepsi tidak dikabulkan majelis hakim, sidang dilanjutkan ke agenda pembuktian. Berikutnya yang mengalami tahapan sidang kelima itu yang tadi, selain daripada paralegal permohonan PKPU dan kepelitan. Di sini sampai tahapan sidang ke-6 juga masih jenis paralegal tadi juga masih bikin sidang ke-6, dan sidang ke-7 di sini ada paralegal pidana narkotika itu ada pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa dan advokat. Di yang paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, dan paralegal gugatan perselisihan kerja itu seperti cerai itu pembuktian surat saksi jika ada oleh penggugat dan tergugat. Di tahapan selanjutnya yaitu tahapan sidang ke-8. Kalau di paralegal pidana narkotika ada pembacaan duplik dari jaksa penuntut umum. Di paralegal gugatan sederhana wan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, dan paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja itu cerai atau putusan oleh hakim. Nah, dalam tahapan sidang ke-9 hanya ada paralegal pidana narkotika, biasanya itu pembacaan duplik dari terdakwa atau advokat. Dan tahapan sidang ke-10 paralegal pidana narkotika saja yang sampai tahapan sidang 10, yakni pembacaan putusan dari majelis hakim. Oke, sekian dan terima kasih untuk video monolog dari saya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Assalamualaikum Pranata ini jadi bermanfaat untuk semua, sehingga kita bisa lebih paham tentang ilmu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.